Indonesia menjadi number one. Iya. Number one di seluruh dunia bahkan atau di Asia Tenggara saya lupa. Tapi yang jelas Indonesia tuh menempati posisi yang sangat lumayan sekali. Bahkan lebih pro daripada Thailand yang banyak judian di sana. Nah, jadi dan yang mengerikan juga adalah pelaku-pelakunya ternyata pada tahun ini itu yang kemarin kebuka 80.000 anak-anak di bawah 10 tahun. Oh, di bawah 10 tahun ya? Ini ada datanya kayak jadi Kominfo tuh mengeluarkan data 10 jadi di bawah 10 tahun atau 2% daripada penjudi online ini adalah anak-anak di bawah 10 tahun tuh 80.000 orang. Jadi kita bisa bayangkan kalau Gaza sekarang tuh 40.000 yang syahid itu dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Ini anak-anak di bawah 10 tahun. Saya nggak bisa bayangin Mas sebenarnya anak-anak di bawah 10 tahun ini seperti apa. Yang tidak kalah mengkhawatirkan tidak hanya 80.000 ternyata Mas, tapi 10 sampai 20 umur 10 sampai 20 tuh 440.000. Itu berarti di bawah 20 tahun. Allah tuh pernah memberikan hadis qudsi. Ketika kemudian Rasul menceritakan Allah mengirimkan malaikat azab kepada satu kaum yang mereka bermaksiat pada Allah. Ketika kemudian Allah turunkan pada satu kaum ini, malaikat ini kemudian balik lagi pada Allah lalu mengatakan, ya Allah bagaimana aku bisa mengazab sementara ada orang bersujud kepada Engkau. Ini ada ahli ibadah bersujud pada Engkau ya Allah. Aku gak mungkin mengazab kaum ini. Kata Allah, turun lagi malaikat azab dan azab negeri itu mulai dari muka orang yang lagi sujud. Karena kenapa? Karena Allah sampaikan, saya paling benci dengan orang yang mukanya tidak memerah ketika melihat kemaksiatan di sekitar dia. Dan masih sempat-sempatnya dia beribadah kepadaku dan melihat maksiat di saat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan terkait dengan hal yang betul-betul menjadi perhatian dan sedang dibahas banyak orang hari ini. Yaitu terkait dengan judi online. Agar pembahasannya bisa lebih meluas, kali ini kita berkesempatan berbincang dengan Ustadz Felixio. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Walaupun sipit belum penjudi tapi... Iya. Judi ini begitu parah Ustadz. Iya, karena sempat juga kita ngobrolin kemarin sama bapak saya bilang kalau orang Chinese kan memang juga ada kultur judi ya. Jadi orang Chinese itu kalau misalnya dia ngumpul itu judi. Ada yang meninggal dia judi. Kalau misalnya ada acara-acara besar dia judi juga. Tapi walaupun sipit bukan penjudi ya. Karena terkenal ada filmnya God of Gambler. Oh iya. Ustadz bicara judi kali ini kan judinya judi online nih. Judi online kan sudah diatur sedemikian rupa karena dia pakai algoritma segala macam, tidak mungkin kalah dia. Betul. Jadi sebetulnya judinya ada nipunya sebenarnya mereka ini. Betul. Ngakalin orang tidak bakal menang dan bandar pasti yang ngeru hasil lah. Dan yang kedua judi kali ini karena online orang judi kan bisa jadi ketika dia punya kultur yang mungkin nganggap itu masalah gitu, apalagi orang Muslim ya, tentunya kan dosa. Dia tentunya akan malu ketika melakukan judi. Hari ini dia nggak perlu malu, dia bisa melakukan dimanapun yang tersembunyi dia bisa lakukan dengan online. Betul. Jadi problemnya kemana-mana. Belum lagi kalau kita lihat dari dampak sosial, apalagi masyarakat kelas bawah. Dan banyak lagi Ustadz. Jadi kita ngeri sekali melihat situasi ini. Ustadz punya catatan apa soal ini Ustadz? Di antara banyak problematika bangsa ya. Indonesia kan punya banyak sekali problematika Mas. Dan kalau kita urut problematika ini kita juga bingung mau nyelesain dari mana. Kalau saya bukan Muslim kayaknya saya udah nyerah. Karena kita udah ya udahlah ini yang penting kita dan keluarga kita nggak kena cukup. Tapi karena kita Muslim, pertama ini adalah tanggung jawab kita bersama dan yang kedua kita dikasih seperti apa tools untuk menyelesaikan itu. Nah sebelum kita berbicara terlalu jauh tentang masalah di bangsa ini, masalah sosial, masalah apapun, kita harus tahu dulu bahwasanya Islam tuh memandang bahwa manusia itu yang paling penting adalah sesuatu yang tidak terlihat. Dan yang tidak terlihat ini kalau bermasalah maka semua yang terlihat itu jadi bermasalah. Makanya Allah mengandaikan di dalam Al-Quran kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama dan seterusnya. Tuti ukulaha kulahin bi idni rabbiha. Yang dimention pertama kali adalah akar. Dan akar ini bagian pohon yang tidak kelihatan. Dan kalau misalnya disederhanakan menurut orang pertanian itu sebenarnya tanaman itu adalah hidupnya di bawah tanah. Yang muncul di atas tanah itu adalah cuma alat pernafasannya aja sebenarnya. Jadi kalau yang di bawah ini rusak, maka rusak semua. Nah pada manusia ini yang tidak kelihatan itu adalah non fisik itu adalah akal. Ini adalah penting banget.
Karena kalau seandainya ini adalah sebuah mobil, akal itu adalah seperti kitanya yang mengendalikan mobil itu. Kapan kita harus ngerem, kapan kita harus ngegas, kapan kita harus belok, kapan kita harus berhenti dan seterusnya. Itu semua adalah akal. Maka kalau akal ini tidak terjaga atau bahkan dirusak, maka semuanya yang kita lihat adalah yang kayak sekarang, komplikasi. Termasuk judi ini juga sama. Karena kalau kita lihat ini yang menjadi problematik kan sebenarnya muncul data-data yang baru. Karena 2023 kemarin juga ramai sekali ketika judi online ini. Ketika transaksinya semakin banyak dan yang paling menghebohkan tuh Indonesia menjadi number one. Number one di seluruh dunia bahkan atau di Asia Tenggara saya lupa. Tapi yang jelas Indonesia tuh menempati posisi yang sangat lumayan sekali. Bahkan lebih pro daripada Thailand yang banyak judinya di sana. Nah, jadi dan yang mengerikan juga adalah pelaku-pelakunya ternyata pada tahun ini itu yang kemarin kebuka 80.000 anak-anak di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun ini, ya? Ini ada datanya kayak jadi Kominfo tuh mengeluarkan data 10 jadi di bawah 10 tahun atau 2% daripada penjudi online ini adalah anak-anak di bawah 10 tahun tuh 80.000 orang. Jadi kita bisa bayangkan kalau Gaza sekarang itu 40.000 yang syahid itu dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Ini anak-anak di bawah 10 tahun. Saya nggak bisa bayangin mas sebenarnya anak-anak di bawah 10 tahun ini seperti apa. SD pun masih kelas berapa, kelas 4 lah gitu ya. Ini nggak masuk akal, bener. Kelas 4 ke bawah karena anak saya itu baru 10 tahun. Ada anak keempat saya tuh usianya 10 tahun dan saya lihat saya kemudian muterin tentang fakta-fakta judi ini pada mereka. Dan anak saya yang keempatnya langsung nanya begini, Abi kalau sana kita pergi main kayak di mall itu mas, misalnya kayak ya adalah pokoknya main-mainan di mall itu termasuk judi atau enggak? Makanya kemudian saya sampein, ya kemarin kan Abi bawa kamu ke sana. Nah yang Abi mainin sama kamu itu enggak judi. Kalau main basket kan tetap dapat tiketnya juga Abi. Tiketnya juga bisa ditukar. Nah kalau itu nanti kita bahasin. Tapi dia sudah punya aware memang tentang masalah judi atau tidak. Nah yang tidak kalah mengkhawatirkan tidak hanya 80.000 ternyata mas, tapi 10 sampai 20 umur 10 sampai 20 tuh 440.000. Itu berarti di bawah 20 tahun. Ini masa di mana mereka sedang berkembang. Pendidikan karakter akhlaknya sedang dibentuk gitu Ustaz ya. Nah ini dihancurkan. Nah ini kan adalah fakta. Tapi sekali lagi ini bersifat fisik. Yang kita lihat adalah sesuatu yang bersifat non fisiknya. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam judi ini? Semua orang itu menarik ketika membicarakan kenapa orang bisa adiksi terhadap judi. Kenapa judi ini menarik dan sulit sekali ditinggalkan. Tapi sebenarnya kalau di dalam bahasan Islam sederhana sih sebenarnya. Karena Rasulullah itu bukan Rasul bahwa ya benar, Rasulullah tuh pernah menceritakan kepada kita bahwasanya ada orang-orang yang mereka memang rusak akalnya karena Homer. Dan juga dalam kemudian riwayat yang sampai kepada kita, Homer ini ternyata ada teman-temannya mas. Jadi diceritakan bahwa kan ada orang yang digoda oleh syaiton, satu orang ulama, lalu kemudian dia disuruh memilih di antara 3. Yang pertama adalah membunuh anak kecil, yang kedua adalah berzina, yang ketiga adalah meminum Homer. Maka sebagai orang yang mungkin agak rasional, seperti orang-orang pada umumnya, tentu dia berpikir kalau saya membunuh orang ada konsekuensinya nih. Dosanya berat gitu ya. Kalau saya berzina ada konsekuensinya nih. Gimana kalau punya anak? Nah sudahlah Homer aja lah. Ternyata setelah dia meminum Homer, maka kemudian yang terjadi adalah dia kehilangan akal tadi, faktor non fisik tadi itu sudah rusak, maka dia membunuh dan berzina. Ini dia melakukan keduanya. Dari sini orang Barat punya setali 3 uang, seks, drugs, crime. Jadi ada 3 yang sudah pasti bersama. Jadi kalau kita lihat ada orang nih, dia berzina, lalu kemudian dia minum, kemungkinan besar dia crime nih. Dan kemudian kalau kita lihat lagi dalam ayatnya kan, Allah itu mensandingkan antara maisir, judi dengan Homer. Jadi Homer dengan maisir. Betul. Berarti efeknya sama. Efeknya sama-sama merusak pikiran. Nah setelah dibahas kemudian kita lihat apa sih kemudian pengaruhnya? Itu pengaruhnya banyak. Itu namanya click effect. Jadi dopamine effect. Ketika orang masuk kepada judi, dia punya rasa curiosity, dia punya harapan, dan dia takut kalau dia kalah. 3 ini kalau dikombinasikan jadi. Ditambah teknologi. Kita juga kemarin melihat beberapa pembicaraan dari penjudinya bilang begini. Dulu ketika zaman saya judi itu fisik. Jadi kalau misalnya mau judi kita harus datang ke kasino, terus datang ke tempat judi, atau minimal kita ngumpul beberapa orang lalu kemudian kita judi. Tapi sekarang semua bisa jadi dari online. Itu yang pertama seperti tadi Mas sampaikan. Yang kedua adalah yang lebih parahnya sekarang ada pinjol. Jadi kalau orang habis duit
Ada yang nalangin dulu ya. Dia nggak bisa berhenti. Habis itu jerat lagi dengan pinjol itu ya. Jerat lagi dengan pinjol. Dan selain pinjol ada lagi kemudahan-kemudahan untuk dapat duit. Namanya gadai. Gadai ya. Dan gadai sekarang juga nggak peduli dia bawa barang siapapun. Kemudian dia bisa tukar dengan uang. Dan akhirnya muncul masalah-masalah sosial yang lain. Bunuh diri. Bunuh diri. Lalu kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Ini kita juga dapat datanya Mas. Tentang tentang penyakit mental hasil daripada judi. Ini diadakan penelitiannya di Amerika. Ini 22 sampai 81% penjudi itu punya keinginan bunuh diri. Jadi 22 sampai 81%, ini angka yang sangat besar sekali. Signifikan sekali. Dan 7 sampai 30% pernah mencoba bunuh diri. Jadi 80% hampir yang paling maksimal itu mau bunuh diri dan 30%-nya pernah mencoba bunuh diri. Dan 14% penjudi berakhir dengan alkohol atau kemudian stres. 4% menyalahgunakan obat-obatan psikotropika. Dan ternyata tingkat perceraiannya 53,5%. Tinggi sekali itu Ustaz. Di Indonesia di Banjarnegara itu ada satu data lagi 30% perceraian langsung di state diakibatkan oleh judi online. Jadi efek-efeknya besar dan semuanya dari tadi pikiran tadi. Iya. Dan saya melihat kaitannya tadi dengan kejahatan. Betul. Kalau terus kemudian berhubungan dengan kejahatan, pasti kan bisa jadi selama ini tingkat kejahatan itu tinggi sekali. Itu karena dampak-dampak dari perjudian ini Ustadz. Dan kalau kita lihat tadi ada judi, terus ditemani dengan pinjol gitu ya Ustadz ya. Dan gadai satu lagi ya. Dan ketika ini eksis, saya khawatir nih Ustadz. Ketika banyak kejahatan-kejahatan yang menghasilkan uang banyak, contoh korupsi. Contoh lagi kita bisa lihat banyak kejahatan terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Betul. Tambang-tambang ilegal segala macam. Ataupun hal-hal yang serupa lah yang mendapat uang banyak. Biasanya kan mereka kalau sudah berbuat jahat begitu kan mereka kapitalis juga tuh. Benar. Mereka ingin puterin uangnya lah gitu. Saya khawatir kemudian mereka ini bersekongkol begitu dan kemudian menempatkan uang di kaitan dengan pinjol dan lain-lain. Kalau itu yang terjadi, akhirnya kan memarakkan ini semua. Betul. Dan setelah terjadi separah ini, maka penyelesaiannya juga nggak mudah, Ustadz. Betul. Saya kemarin menyimak dari Menko Polhukam juga telah membentuk tim ya khusus untuk melakukan pemberantasan. Tapi di ujungnya bicaranya hanya akan melakukan pencegahan. Saya bingung. Bagaimana mungkin situasi udah separah ini? Ini kejahatan, undang-undangnya ada, betul. Ada bandarnya. Benar. Kalau ditelisik semua bisa ketahuan. Tapi bicaranya pencegahan. Betul. Saya bingung. Wah ini obat tidak sesuai dengan penyakit. Ini saya yang salah berpikir gitu kan. Atau bagaimana. Tapi gini Ustadz, saya ingin saya katakan Ustadz begini. Melihat contoh-contoh atau sejarah masa lalu nih Ustadz. Tentunya kita melihat kaitan-kaitan yang terbaik ya. Pilihan sejarah yang terbaik. Betul. Kalau seandainya dalam keadaan seperti ini. Kemudian pemegang otoritas. Atau orang-orang yang harusnya melakukan kewajibannya. Kemudian justru malah tidak berbuat sesuatu. Masyarakat atau kita semua ini bisanya ngapain ini Ustaz? Harusnya bisanya ngapain? Oke, kita coba tarik ke belakang lagi Mas tentang pembahasan ini supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran utuh. Kita udah sepakat bahwa permasalahan itu adalah permasalahan non fisik. Berarti adalah karena otaknya yang rusak, maka kemudian timbullah permasalahan-permasalahan ini. Pertanyaannya lagi adalah bahwa orang ini taruhlah misalnya kayak gini. Orang tuh biasa-biasa aja, dia lahir sebagai anak biasa-biasa aja, anak yang nggak macam-macam dan segala macam. Lalu kemudian tiba ketika dia sudah mulai bisa berpikir, maka dia melihat kondisi semua ini. Nah, yang saya lihat pertama kali adalah yang perlu diwaspadai banget adalah ini mungkin bicara tentang jangka panjang, tapi kita selalu memang harus memperhatikan akar daripada permasalahan. Karena solusi itu bisa bersifat jangka pendek, tapi jangka panjangnya itu harus menuju pada akar masalah. Kalau mengidentifikasinya salah, maka pasti solusinya juga akan salah. Nah, akar masalah yang menurut saya secara pribadi adalah ketika orang-orang itu mereka disuruh untuk mikir tentang materialisme. Jadi mereka tuh dicekoki dengan sebuah pandangan, dengan sebuah mindset bahwa keberhasilan itu adalah keberhasilan fisik. Bahwasanya ketika mereka bisa punya mobil 2 itu lebih mulia daripada punya mobil 1. Ketika mereka punya rumah besar itu lebih keren daripada punya rumah ngontrak. Ketika mereka bisa pergi ke luar negeri itu lebih hebat daripada nggak pergi ke luar negeri. Ini adalah materialisme. Nah, lawan daripada materialisme adalah apa yang ditunjuk oleh Rasulullah, yang dibangun peradabannya oleh Rasulullah, bahwa mulianya kamu adalah karaktermu.
Mulianya kamu adalah bagaimana cara kamu menghandle harta atau ketika kamu menghandle tidak punya harta. Bagaimana cara kamu menghandle ibumu ketika ibumu lagi marah atau ibumu lagi nggak marah dan seterusnya. Jadi bagaimana respons terhadap segala sesuatu situasi. Itu adalah yang Rasulullah ajarkan, karakter. Kalau kamu tuh kaya, kamu jujur. Kalau kamu miskin, kamu juga jujur. Nah itu yang dibangun oleh Islam, peradaban non fisik. Sedangkan peradaban-peradaban di masa Rasulullah hidup pada saat itu peradaban materialistis. Misal ketika di saat yang sama peradaban Islam itu cuma kota. Karena Masjid Nabawi itu dibuat kota dan Ka'bah itu juga kota. Maka peradaban Bizantium pada saat itu sudah Hagia Sophia. Peradaban Persia sudah kemudian kota-kota metropolis yang sangat luar biasa. Karena mereka menganggap bahwa fisik itu adalah pemuas. Nah ini membuat orang-orang jadi akhirnya berpikir dengan cara yang salah. Di dalam Al-Quran kita lihat bahwasanya influencer memainkan pengaruh besar di sini. Nah influencernya siapa? Di dalam masalah waktu zamannya Nabi Musa dan Fir'aun, Korun. Maka di dalam Al-Quran ketika Korun bawa hartanya, orang-orang keluar terus ngelihat Korun bawa hartanya dan mereka bicara, wah pengen saya seperti Korun, enak banget hidupnya. Dan ini yang terjadi sekarang, ini kompleksitas. Betul. Ketika orang mulai pengen kemudian untuk punya harta dan memandang segala sesuatu mulia dengan harta, maka dia mulai bermasalah. Kayaknya handphone saya belum diupdate nih tahun ini. Dia mulai punya masalah ketika iPhone-nya iPhone 12 sementara yang keluar paling baru iPhone 15 misalnya. Atau iPhone berapa. Dia menjadi bermasalah ketika motornya dia pikir sudah 10 tahun dan harus diganti. Dia menjadi masalah ketika dia nggak pergi ke luar negeri. Dia menjadi masalah dengan apapun yang awalnya dia tidak ada masalah. Hasilnya dia judi. Akhirnya ada yang motivasi, lu ya kayak gue aja nih, gue slot misalnya dan segala macam. Akhirnya dia melakukan hal-hal seperti ini. Nah, maka problematika ini berangkat dari kemudian salah berpikir, kemudian menjadi permasalahan, permasalahan publik, kemudian menjadi permasalahan negara. Karena kita selalu melihat dari 3 sisi itu. Pertama adalah individual, lalu kemudian publik, lalu kemudian negara. Nah pertanyaannya, bagus banget tuh. Korun itu yang pelihara siapa kan gitu. Yang pelihara Korun kan adalah Fir'aun. Fir'aun perlu melakukan sebuah penggiringan opini. Perlu melakukan sebuah pemenjaran terhadap pemikiran. Sehingga waktu itu Bani Israel itu nggak peduli dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi pada mereka. Persis seperti ketika Romawi melakukan hal yang sama. Melakukan kontrol terhadap propaganda. Dengan membuat entertainment seperti Flavian Amphitheater itu, Colosseum. Untuk membuat orang-orang nggak peduli dengan pajak-pajak yang naik. Nggak peduli dengan tingkah laku para pejabat yang korup dan seterusnya. Nah bagaimana kemudian instrumen yang digunakan? Influencer dengan cara materialisme. Kalau seandainya judi, lalu kemudian segala macam perkara-perkara yang buruk ini dan perkara-perkara yang toksik ini mulai dilakukan oleh penguasa. Nah ini mulai menjadi seperti Fir'aun dan Korun yang berkonspirasi dengan Haman sebagai oligarki pada saat itu. Nah pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Yang dilakukan oleh Nabi Musa membuat narasi yang kemudian dikenal dengan nama narasi dari langit, narasi Allah. Maka Musa kemudian mendebat Fir'aun. Apa yang kemudian kalian kira sebagai kebaikan? Ternyata enggak. Ini loh kebaikan. Apa yang kalian kira sebagai sebuah kebebasan? Ini enggak dong. Ini kebebasan. Apa yang kalian takuti sebenarnya sih sebenarnya? Apakah dibunuh oleh Fir'aun? Enggak, ada yang lebih buruk daripada itu. Yaitu adalah ketika kamu kembali pada Allah dengan tidak ada alasan kan gitu. Nah ketika narasi-narasi ini sudah disuarakan, kemudian pada saat itu pemerintahnya ternyata atau kekuasaannya ternyata masih pro kepada toksik tadi, maka yang dilakukan adalah perubahan. Nah perubahan apa? Tentu yang pertama adalah perubahan pemikiran. Karena Bani Israel pada saat itu ya didakwahi dulu perubahan pemikiran. Setelah perubahan pemikiran itu terjadi, maka masyarakat akan bergerak untuk menuntut sebuah aturan-aturan berdasarkan pemikiran yang mereka adopsi. Menarik sekali. Memang sejarah selalu berulang ya Ustadz ya. Pasti. Dan situasi kalau tadi Ustadz sampaikan tadi, saya cocokin situasi hari ini kayaknya mirip sekali ya. Nah, kalau saya katakan sama nanti kan gimana Ustadz? Sama persis gitu kan. Mirip, identik kali ya. Identik. Jadi kita kemarin juga pernah mengkritik Mas, bahwasanya proses pemilu kemarin itu adalah pemilu menurut saya yang cukup bisa mencontohkan bahwasanya kalau orang sudah punya uang, dia bisa melakukan apapun. Jadi kalau saya kan pernah mengkritik di sosial media saya kritik begini. Kalau andaikan influencer itu menentukan untuk memilih siapa, maka ujung-ujungnya tergantung siapa yang punya uang lebih banyak. Betul. Yang punya uang lebih banyak, maka dia pasti akan menang. Kenapa? Karena influencer tadi bukan dinilai daripada sesuatu yang lain. Kan lucu. Kenapa kamu milih Felix? Ya karena dia Cina.
sebentar, Cina itu bukan kualitas yang yang menentukan orang tuh bisa memimpin. Kenapa kamu milih Michael Jordan? Karena dia bisa main basket. Sebentar, Michael Jordan kalau kamu pilih untuk all star gitu kan ya, NBA oke. Zaman dulu, zaman saya. Tapi kalau kamu pilih untuk jadi pemimpin nggak bisa begitu. Ternyata jawabannya dipengaruhi oleh influencer, bukan dipengaruhi oleh pengetahuan yang tepat. Mau diharapin apa pada satu negeri yang S1, S2, S3-nya di bawah 6%. Iya. Gitu. Artinya berat sekali Ustadz ya. Dan memang tantangan lah Ustadz. Kita tentunya tetap selalu berbuat dan selalu meletakkan harapan yang setinggi mungkin. Ustadz kalau tadi Ustadz kita bicara tadi soal judi online, soal pinjaman online ya, dan gadai tadi. Sebetulnya Ustadz judi online dan pinjaman online itu ada kaitan juga sama narkoba Ustadz. Karena banyak orang kemudian ketika sudah judi online, kena pinjaman online, stres, cari narkoba untuk tenang. Benar. Dan dari data PPATK paling tidak, saya pernah melihat rilisnya itu tahun berapa ya, sekitar berapa tahun yang lalu lah. Itu disampaikan soal perputaran uang judi dan narkoba. Kenapa disebut dalam konteks yang sama? Saya kok khawatir itu sebetulnya orangnya banyak yang beririsan. Pihak-pihak yang terkait banyak yang beririsan. Dan begitu besar sekali Ustaz. Dan harusnya dalam pandangan saya kan lama punya pengalaman sebagai penegak hukum Ustaz, dan tentunya investigasi saya cukup lumayan lumayan terampil lah gitu Ustaz. Logikanya kalau benar-benar mau diberantas itu harusnya yang dikejar bukan sekedar contohnya kalau narkoba bukan hanya narkoba yang saja. Kalau judi online bukan cuman website saja atau situsnya saja. Tapi harusnya yang dikejar paling mudah uangnya. Benar. Follow the money. Follow the money itu paling mudah. Karena hari ini kalau online dia bisa aja pindah-pindahkan dengan cepat gitu Ustaz. Ditutup di sini dia bisa linkkan dengan cara yang lain. Itu butuh waktu yang sangat singkat, cuma 5-10 menit. Jadi artinya kalau cuma di blok-blok itu sia-sia. Kalau itu pakai bot semua mereka. Kalau mau dengan sungguh-sungguh harusnya rekening-rekening itu bisa mudah sekali untuk diblokir. Dan yang menarik adalah dunia perbankan itu nggak tahu kejadian itu. Kenapa saya ngomong begini Ustadz? Karena saya punya pengalaman terkait dengan pencucian uang Ustadz. Harusnya masing-masing perbankan itu bisa memotret bagaimana sih pergerakan uang, apalagi jumlahnya banyak dan tentunya kan mereka mempunyai kewajiban untuk mengenali nasabahnya. Betul. Dengan melihat itu semua mestinya akan ketahuan. Dan buktinya PPATK juga punya data yang lengkap. Benar. Yang saya sampai bingung sampai hari ini belum ada tindakan langsung di freeze, disita, diamankan kalau perlu dirampas untuk negara. Betul. Saya yakin kok itu rekening-rekening yang dipakai itu banyak rekening-rekening bodong. Apalagi ternyata dalam penanganan perkara tidak pidana pencucian uang itu banyak diduga transaksi menjual rekening Ustaz. Jadi ada pihak tertentu yang pakai KTP siapa gitu, buka rekening, dapat buku rekening dan ATM-nya gitu, dijual. Dan itu kemudian dipakai untuk kejahatan. Hal ini harusnya segera dibereskan dan karena dampaknya sangat mudah. Itu nggak rumit dan kalau itu dilakukan harusnya nggak terlalu lama proses itu dilakukan. Saya sampai nggak habis pikir kenapa nggak mau di. Makanya saya bicarakan di sini biar sekaligus mengkritik agar ini bisa dilakukan dengan perbaikan. Jadi menarik sekali Ustaz. Jadi tadi menarik sekali kalau kita melihat dari tadi yang Ustaz sampaikan bahwa persoalan itu mestinya diulur. Diulur dari awal ya. Iya menarik sekali Ustaz. Dan ini masalah pemikiran tadi Ustaz ya. Terus kira-kira Ustaz untuk bisa mendorong agar itu semua bisa diperbaiki, bisa tanda kutip memaksa negara untuk mau berbuat apa? Di negara ini kalau nggak viral nggak selesai. Iya. Dan kalau dibicarakan tentang keanehan-keanehan di negeri ini benar-benar banyak sekali yang aneh. Contoh ya. Saya tuh baru mikir kemarin, kenapa judi ini marak sekali? Ini kan mudah sekali, follow the money. Rekening kan bisa ditutup. Betul. Meskipun kemudian ketika mereka ngeblokin apps atau situsnya akan muncul terus yang baru dan bilangnya bahwa ini kami susah dan segala macam. Tapi saya juga mikir di saat yang sama kita tahu PDN diretas. Artinya kan kita tuh masalahnya balik lagi kompleks. Antara kita ada nggak mampu dan ada juga nggak mau. Jadi ada yang nggak mau dan kalaupun mau nggak tahu kita bisa atau nggak sebenarnya. Kalau nggak mampu rasanya nggak lah Ustaz. Mampu gitu Ustaz. Tapi ternyata mungkin lebih banyak nggak mau. Nah pertanyaan ini balik lagi, jangan-jangan mungkin kita juga nggak tahu. Makanya ada banyak suara ketika kita bicara tentang judi online atau pinjaman online dan segala macam ini.
percaya nggak sih Mas, di bawah tuh ada omongan begini, itu mah udah pasti mainan orang-orang yang lebih kuat. Itu mah mainan orang-orang yang punya wewenang dan segala macam. Itu muncul dari bawah. Jadi ketidakpercayaan ini udah meluas sekali. Karena bagaimanapun juga di Indonesia tuh nggak semua yang kelihatan bisa kita permasalahkan atau nggak semua yang nyata itu bisa kemudian kita urusin. Yang paling gampang misalnya, ini mohon maaf boleh nggak sih kita ngomong yang lebih kayak apa ya, mengganggu saya secara pribadi. Yang mengganggu saya secara pribadi itu gini. Kan kita tahu kan bahwasannya pejabat-pejabat negara tuh digaji berapa kan kita sudah tahu. Betul. Itu kan dipublis. Iya. Tapi kan terlalu banyak saya kira orang-orang yang awalnya tidak punya jabatan, tapi ketika dia punya jabatan dia punya semuanya. Iya. Yang saya sebagai orang yang berbisnis, jualan barang, lalu kemudian saya punya rumah, saya bisa menaksir dong ketika saya punya rumah misalnya dengan harga segini atau seperti apa bentuk rumah saya, lalu bisnisnya seperti apa kan gitu. Nah bagi saya itu nggak masuk akal sih ada beberapa pejabat-pejabat atau orang-orang yang berwenang ketika dia punya gaji tidak sesuai dengan apa yang dia miliki secara fisik. Dan banyak sekali Ustadz ya. Dan banyak sekali itu yang kelihatan, sudah jelas-jelas kelihatan. Ada banyak sekali kepala-kepala dan segala macam itu dilihatin ini loh rumahnya. Ketika kita masuk ini udah kayak bukan kita masuk, ketika kita nonton ya, karena itu dibedah rumah dan segala macam. Oh itu udah kayak bukan kayak istana lagi menurut saya. Ini udah kayak kantor gitu dan segala macam. Nah ini kan terlalu jelas sebenarnya dan ini yang kelihatan, belum lagi yang nggak kelihatan. Dan problematikanya adalah gimana kalau seandainya orang-orang yang kayak gini adalah orang-orang yang punya wewenang justru untuk menghalangi tindakan-tindakan judi kayak gini atau follow the money tadi. Sederhana aja kayak rekening orang. Jadi gini, teman saya pernah ketika websitenya tuh kena hack atau Facebooknya kena hack atau Instagramnya kena hack, ini dimintain ransom. Ya, tapi bukan ransomware kayak kemarin ya, tapi samalah. Dia nge-hack lalu kemudian dia minta ransom. Ini rekeningnya sudah ada sebenarnya. Udah jelas banget, nomornya udah ada, banknya udah ada. Tapi kalau kita pergi ke polisi, kemudian untuk bilang, ini tolong diproses karena ini penipuan dan kita bisa buktiin. Itu sulit banget untuk bisa diselesaikan. Saya pernah ngalami itu Ustaz. Yang dihack saya pernah ngalami IG-nya istri saya. Dihack. Itu waktu itu dihack. Problemnya adalah yang ditipu customer. Itu kita benar. Kan kasihan. Benar sekali. Akhirnya kita lapor, tapi prosesnya problem. Sulit banget. Saya juga, Jadi sama ini juga yang terjadi, teman kita ini punya usaha dan usahanya dijadiin sebagai penipuan dan sudah ada yang ditipu. Banyak sekali gitu. Dan itu kita sedih banget. Ini kan nyata-nyata sekali. Minimal rekeningnya bisa diusut. Siapa punya siapa, bisa didatengin dan segala macam. Dan saya pikir menjadi gak menarik karena gak ada uangnya kali ya. Dan ketika ini uangnya besar, nah balik lagi ya. Kalau sesuatu misalnya gak selesai karena kita duga gak ada uangnya. Tapi ada sesuatu yang uangnya sangat besar. Perputarannya itu minimal antara 200 triliun sampai 500 triliun. Bahkan katanya 2024 600 triliun transaksi judi online ini. Nah kalau uangnya sebanyak itu ya kita nggak tahu apa yang bisa dilakukan. Gini Ustadz, kalau tadi yang Ustadz sampaikan ketika melapor tadi, memang saya melihat petugas yang polisi lah gitu Ustadz ya, ketika mendapat laporan itu dia seringkali kesulitan. Kenapa? Karena orangnya bisa di mana, mereka pakai data-data yang palsu dan lain-lain. Tapi seharusnya ketika itu dikolek dengan benar, orangnya itu aja kok pelakunya. Ketika sudah terkumpul pelaporan sekian banyak, harusnya bisa dijangkau. Tapi kalau satu persatu direspon itu agak repot ya. Saya bisa memahami soal itu ya. Karena bisa jadi pelakunya di tengah hutan, di mana datang ke sana juga sangat jauh, biayanya juga sangat besar. Tapi kalau dikolek sekaligus, orang ini berbuat nggak sekali, sering kali, dan pola transaksinya bisa dibaca. Dan ratusan triliun uangnya. Uangnya besar sekali. Saya gini Ustadz, saya pernah menyampaikan juga terkait dengan hal ini di podcast ini juga. Kalau yang begini dibiarkan, mereka punya uang, maka mereka bukan hanya menerima uang untuk kaya saja, tapi bisa mendidik orang untuk lebih terampil dan lebih hebat lagi, lebih advance. Artinya dengan begitu, dia punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas kejahatan, dan dia punya biaya untuk melakukan itu. Eskalasi kejahatannya. Dan itu bahaya sekali. Dan gini Ustadz, memang melihat dari dampaknya dari judi online dan narkoba dan lain-lain tentunya ini udah begitu luar biasa. Mestinya kebijakan dari negara Pak Presiden lah mestinya. Ini harusnya sungguh-sungguh untuk melihat persoalan ini. Benar. Dan ada langkah-langkah yang cepat, strategis, yang strategis, yang berani. Kalau langkahnya hanya sekedarnya saja, justru yang saya lihat
Pencegahan tadi ya. Pencegahan akan diturunkan petugas ke daerah-daerah. Ngapain gitu? Ya, edukasi saya dengar. Kita kan edukasi orang sebentar. Kalau edukasi mah kita juga bisa sebenarnya. Saya kira lebih pas Ustadz yang ngomong. Benar. Orang akan lebih mendengarkan yang kita sampaikan Ustadz. Tapi kan kita nggak bisa menggerakkan kemudian pihak berwajib misalnya untuk ngusut yang dari siapa pelakunya kayak tadi rekeningnya dibuka dan segala macam, kita nggak bisa. Ya, jadi kita ngomong begini tuh karena apa ya Ustadz? Karena sudah begitu prihatin dan khawatir dengan kondisi. Begini Ustadz, kalau terkait dengan kondisi tadi Ustadz, tentunya kita perlu memberikan gambaran Ustadz. Okay. Walaupun dalam kajian-kajian banyak lah penjelasan-penjelasan. Ustadz juga saya sering mendengar tentang hal itu. Tadi yang Ustadz sampaikan bahwa seringkali kan hidup ini dimaknai hanya materialistis. Betul. Orang lupa bahwa hidup itu ada kehidupan setelah mati. Gitu. Bahwa ada pertanggungjawaban atas segala sesuatu. Bahwa banyak hal lain lagi terkait dengan hal itu. Mungkin Ustadz bisa memberikan stressing Ustadz, sekaligus sebagai closing statement terkait dengan bagaimana tanggung jawab seorang pejabat, termasuk juga bagaimana kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga bagaimana kewajiban kita ketika masih diberikan kesempatan untuk hidup dan berbuat kebaikan. Tafadhol Ustadz. Ada beberapa orang yang ketika saya lihat tanggapan mereka terhadap bagaimana kita berbicara pertama level individu dulu. Ya. Ada orang yang curhat gini, saya punya temen yang sudah terjangkit judi online. Dan itu sangat parah sekali. Lalu kemudian dia konsultasi ke psikolog. Psikolog ini bilang gini, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyelamatkan dirimu sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Karena sulit sekali untuk mengubah mereka, karena otaknya udah rusak. Karena ada penelitian lagi berapa, 92% itu mengalami kerusakan otak. Walaupun kerusakan otak mungkin bisa balik lagi karena otak kan punya plasticity. Tapi ternyata kita menemukan orang-orang yang kena ini memang ngeyelnya luar biasa. Tapi kita perlu sampein juga pada yang belum mungkin ya. Yang belum ataupun ya kalau yang mau berusaha silakan berusaha. Karena tentu kita tadi seperti kata Mas tadi, kalau kita bekerja itu kita harus punya harapan setinggi-tingginya. Karena pahala kita tergantung dari harapan kita itu. Jangan sampai kita pesimis dulu untuk mengerjakan ini. Nah kalau misalnya kita dalam kasus ini saya sampai dulu yang dari non agama ya. Dulu saya saya belum beragama Islam. Tapi bapak saya tuh ngomong begini. Dia kasih saya beberapa hal sederhana. Minjem itu bodoh. Yang minjem itu lebih bodoh. Tapi tentunya ini jangan dimaknai Islam dulu ya. Yang minjem itu bodoh, yang minjem itu lebih bodoh. Itu kata bapak saya. Saya tanya kenapa? Karena kalau kamu minjemin orang, kalau kamu minjem ke orang, kalau barangnya rusak, kamu harus ganti padahal kamu belum punya. Sedangkan kalau kamu yang punya barang, kamu minjemin orang, kamu tuh udah pasti tahu itu pasti rusak. Berarti kalau yang minjemin lebih bodoh. Berarti kemudian saya bilang, oke, saya gak mau jadi orang bodoh. Yang kedua, kita sudah tahu lah dalam judi. Judi itu menang akan makin semangat untuk judi, kalah itu nagih. Makanya terakhir kali ketika bapak saya dengar ada podcast tentang judi online, terus kemudian dibilang, bagaimana dengan fakta bahwa ada orang yang memang jadi kaya karena judi online itu. Terus kemudian dibilang, itu mah mungkin dikasih menang aja. Lalu bapak saya bilang, Lik, kalau penjudi itu ya, saya percaya bapak saya karena dia orang Chinese gitu. Mungkin dia berpengalaman. Dia bilang gini, Lik, yang ditakuti oleh bandar itu bukan orang menang. Yang ditakuti oleh bandar itu adalah orang berhenti judi karena dia kalah. Jadi orang berhenti sebenarnya yang dia takuti, bukan orang menang. Karena kalau selama dia masih judi, itu bandar tetap menang. Maka ketika kita mengetahui nggak ada yang menang kecuali bandar karena judi online itu bukan perusahaan sedekah. Jadi nggak mungkin kita tuh menang dari bandar tuh nggak mungkin. Itu yang kedua. Nah kalau ini secara agama. Secara agama Allah dengan jelas menyandingkan antara maisir itu dengan khamar. Khamar lalu kemudian disebutkan maisir. Berarti ini efeknya sama. Dan kemudian apa? Rijsun. Ini menjijikkan, dosa besar, menjijikkan, jelek, buruk bagi kehidupanmu dan di akhirat kamu bertanggung jawab. Menjijikkan Ustaz. Menjijikkan. Jadi rijsun ini adalah kayak apa ya? Kayak kita bukan hanya kayak ngelihat kotoran, tapi kita ngelihat kotoran yang benar-benar dalam level yang menjijikkan. Rijsun ini kemudian dipakai dalam kata-kata itu dan gak banyak Allah memakai kata rijsun di dalam Al-Quran. Dan min amali syaiton. Dan kemudian ditambahin menjadi perbuatan daripada syaiton. Jadi kita gak akan pernah bisa untuk mengungguli syaiton. Syaiton itu tukang tipu yang gak mungkin ditipu. Maka kalau kita sudah masuk, kita pasti ketipu. Nah maka itu adalah kemudian bagi orang-orang muslim. Makanya yang saya sampaikan adalah kayak kemarin ada berita
ternyata sekarang pelaku judi online bukan hanya orang biasa tapi juga intelek. Saya bilang enggak sih sebenarnya. Jadi kalau ada orang sudah judi sebenarnya dia nggak intelek. Ya, yang nggak berakal Ustaz. Nggak berakal, dia nggak intelek sebenarnya, dia bodoh sebenarnya. Cuman karena di S1, S2, S3 lalu dibilang intelek. Nggak semua orang sekolah kan intelek. Betul. Nah, itu yang kedua. Ya, yang level pertama. Nah, level yang kedua, Allah tuh pernah memberikan hadis qudsi. Ketika kemudian Rasul menceritakan Allah mengirimkan malaikat azab kepada satu kaum yang mereka bermaksiat pada Allah. Iya. Ketika kemudian Allah turunkan pada satu kaum ini, malaikat ini kemudian balik lagi pada Allah lalu mengatakan, ya Allah bagaimana aku bisa mengazab sementara ada orang bersujud kepada Engkau. Ini ada ahli ibadah bersujud pada Engkau ya Allah. Aku nggak mungkin mengazab kaum ini. Kata Allah, turun lagi malaikat azab dan azab negeri itu mulai dari muka orang yang lagi sujud. Karena kenapa? Karena Allah sampaikan, saya paling benci dengan orang yang mukanya tidak memerah ketika melihat kemaksiatan di sekitar dia dan masih sempat-sempatnya dia beribadah kepadaku dan melihat maksiat di saat yang sama. Maka ini amal ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan Ustaz ya. Betul. Ini tanggung jawab publik. Ibu-ibu harus ngomong, mahasiswa-mahasiswa harus ngomong. Lalu kemudian pejabat-pejabat, ya walaupun saya nggak ngarepin, tapi cobalah gitu kan. Karena gini maksudnya, saya tuh baru berpikir kenapa sih bagian daripada orang-orang yang mendapatkan azab paling berat adalah pemangku jabatan. Semakin besar apa yang kita pangku jabatan itu akan semakin besar kemudian siksaannya di hadapan Allah. Makin mudah Allah punya alasan untuk nyiksa kita. Kenapa? Karena kita mau nerima amanah itu. Nah maka ya cobalah ngobrol lah semuanya. Apalagi kemudian para penegak hukum. Ayo coba serius dalam hal ini. Karena saya lihat gini, kalau hari ini pun kita mengambil sebuah tindakan tegas, ini recovernya lama Mas. Betul. Karena udah terlalu dalam ini judi ini. Orang kita nggak ngapa-ngapain aja judi itu ada, apalagi sekarang sudah dimudahkan seperti ini. Apalagi kalau didiamkan Ustaz ya. Apalagi kalau didiamkan. Nah jadi ini masyarakat tugas kita bersama dan pemerintah ya gimana ya. Yang punya kekuatan paling besar itu ya pemerintah. Makanya Allah memberikan, kalau seandainya pemimpin kita adil, Allah memberikan surga. Langsung Allah sampaikan. Mereka dapat naungan di hari tidak ada naungan di hari itu. Mereka mendapatkan privilege daripada Allah. Karena kenapa? Karena pemimpin ini bisa melakukan perkara-perkara yang nggak bisa kita lakukan. Kita cuma bisanya ngomong. Karena ini adalah aktivitas paling tinggi yang bisa kita lakukan. Begitu kemudian kita nangkepin, kita yang salah. Karena kita berbuat di luar otoritas. Tapi ada orang-orang yang punya otoritas. Nah ini kita harapkan benar-benar mereka untuk perhatian pada umat. Terima kasih Ustadz. Saya kira apa yang Ustadz sampaikan sudah sangat jelas ya. Dan tentunya kita semua sangat prihatin. Semoga ada langkah yang cepat, yang berani, yang serius, yang sungguh-sungguh untuk bisa segera menghentikan dan menindak praktek perjudian ini agar dampak kepada masyarakatnya tidak semakin lama semakin berat. Paling tidak kalau dihentikan sekarang recovery-nya juga masih lama untuk perbaikan. Lama banget. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.